Bibimbap Podcast. Bidan-bidan mau bagi pengetahuan. Tet tet tet. Heyo. Heyo. Hai. Balik lagi sama kita ya. Udah lemes semua nih. Semangat. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah seminggu lagi kita lebaran ya. Wah, Minggu depan. kerasa. Apakah kita ini masih social distancing, physical distancing? Saya pikir. Saya pikir Mungkin enggak ya. Yes. kan sudah dihimbau buat nggak mudik. Ya pokoknya. Iya guys, saya nggak bisa mudik guys. Oh my god, this is my first time lebaran di Malang. Sama. Aku juga ini lebaran pertama di Malang. Kamu kemana? Oh my god, aku 23 tahun lebaran di Malang. Oke, mau bahas apa hari ini? Ya di sini kan kemarin kita bahas tentang apa? Tentang menstrualnya ya. Menstruasi mulai dari mekanismenya terus juga gangguannya. Terus menstruasi Bener. itu yang terakhir kita bahas. Sekarang kita bahas tentang premenstrualnya. Jadi Wow, sebelum wow. menstruasi Belibet ya. sebelum menstruasi itu ada apa sih? Gitu. Ada Wah, menarik gila. Wah, menarik gila. Mana sih menarik gilanya nih? Ada nih tulisannya. Premenstrual syndrome ya guys ya, atau sering disingkat PMS. Oh. Yang hampir semua cewek itu kalau apa ya bikin alasan Kalau marah-marah gitu ya. PMS. Aku lagi PMS. kalau PMS jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan sentuh. Kalau misalnya Jangan sentuh kejedol aku, Mas. pintunya yang salah ya. Iya. Dasar cewek. Iya. Ya. Kita dong. Semangat. Kamu bukan. Jadi seperti kita tahu udah nggak pada asing dong dengan PMS. Bisa jadi ya yang tadi dibilang jadi kambing hitam kalau kita marah-marah, kita bad mood, kita mood swing, pasti PMS menjadi kambing hitam. Aku lagi PMS. Mood Sering swing. tuh di Gemini. Twitter. Jangan dong. Kita ada 2 anak Gemini nih. Beda 4 hari lagi. Iya, beda 4 Oh, hari. 5 hari deh. 5 hari guys. 5 hari. Masih lama kita ulang tahun Iya. ya. Jadi apa itu premenstrual syndrome? PMS itu kejadian atau sindrom yang biasa terjadi sebelum wanita datang bulan. Sebagian besar wanita yang udah haid secara sadar nggak sadar pasti mengalami yang namanya PMS. Jadi seperti namanya premenstrual. Jadi sebelum menstruasi ini terjadi ya guys ya. Diingat PMS itu sebelum menstruasi terjadi. Soalnya kadang banyak yang nge-tweet ya di Twitter tuh. Maksudnya kayak Anak Twitter nih guys. aku lagi PMS padahal dia lagi menstruasi. Iya. Padahal kan PMS itu adalah premenstrual. Jadi sebelum menstruasi. Mungkin istilahnya banyak yang disalahgunakan. Ya, salah gunakan. Salah persepsi. Misuse. Misuse. Iya, bener. Kemudian jadi apa penyebabnya apa sih kak? Penyebabnya apa sih kak? PMS Oh, tuh iya. apa yo? Apa ayo siapa yang bisa ayo. Kenapa kita kayak jadi guru? Ya Nana, siapa yang bisa jawab? Jadi kalau secara ilmiahnya sendiri PMS ini disebabkan karena adanya gangguan keseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Hormon lagi ya guys Iya, ya. hormon. Waduh, semoga masih nggak bosen ya. Bener benar. kalimatnya. Dan itu menyebabkan terjadinya retensi cairan dan natrium yang akan berpotensi menyebabkan terjadinya keluhan pramenstruasi atau prahaid ini. Retensi itu apa, Kak? Retensi ini terjadinya penumpukan cairan dan natrium. Jadi retensi cairan dan natrium adalah terjadinya penumpukan cairan dan juga natrium di dalam tubuh yang berlebihan. Jadi harusnya si cairan sama natrium ini keluar gitu. Bener. Tapi gara-gara hormon dia tuh Akhirnya terjadi- tertahan. Yaps, betul sekali. Semuanya gara-gara hormon ya. Ya. Oke. Jadi dampaknya dari hormon estrogen progesteron ini banyak banget ya. Wah banyak gila gitu kan. Nah semua wanita kebanyakan sih, nggak semuanya pasti mengalami PMS ya nggak? Ya. Nah pasti mengalaminya nggak cuma satu, pasti lebih, bener nggak? Ya. Biasanya apa aja? Jadi ada 2 tipe gejala yang muncul, ada fisik dan juga ada psikis. Kalau fisik itu kayak Nyeri. nyeri di payudara gitu. Ini bukan konten ya, ini kan konten pembelajaran. Bukan pembelajaran, jadi diskusi. Nah, diskusi. Jadi kayak ada nyeri di payudara gitu, terus ada sakit kepala, nyeri sendi gitu. Tapi kalau psikis sih yang biasa terjadi gangguan mood, Mood labil, swing. mood swing. Nah, suka marah-marah nggak jelas tuh siapa?
Mitun. Terus ada yang juga doyan makan, tambah doyan makan. Siapa tuh? Aku. Nah, itu. Aku semua diborong. Males kadang juga. Nah, siapa tuh? Kalau itu bukan PMS kayaknya. Memang bawaan ya. Iya, bawaan. Suka rebahan. Kalau aku bukan nyari sendi, tapi biasanya nyari apa sih? Boyok tuh bukan sendi ya? Punggung. Boyo itu kan juga terdiri dari sendi nggak sih? Hah? Iya. Boyok emang ada sendinya, Kak? Ada lah sendirian. ada. Udah, yuk. Sendirian oke. Oke, dikit lagi. Nggak nyampe sana loh saya mikirnya. Aku aja nggak nyambung dah. Nah bener banget. Jadi kayak yang Mitun tadi keluhkan, biasanya pingin banyak banget hal ketika PMS. Pengen kayak ngunyah makan, terus, nah, Kak. bener, pingin makan ini itu, akhirnya bikin berat badan kita nambah. Wah. Jadi itu side effect dari PMS. PMS. iya dari Dari hormon. dari hormon, dari kelakuan kita yang dipengaruhi oleh hormon gitu. Iya benar. Benar. Jadi ini sebenarnya bisa kita kendalikan ya. Iya Siap. benar. Jadi tergantung kitanya. Oke. Dan juga biasanya bikin kita itu merasa insomnia, terus merasa lebih cemas selama sebelum haid menjelang menstruasi ini. Terus Bener nggak tuh, apalagi kalau PMS-nya nyeri payudara tuh. Kalau kita lewat polisi tidur, mantep gak tuh? gitu ya. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Relatable banget. Oh my goodness, gak jelas. Rasanya. Iya, jadi Kalau udah mulai nyeri tuh, oh ini aku mau mens. Iya benar. Nah berarti kan mulai sekarang kalian jadi tahu ya kalau ada perubahan-perubahan kayak gitu bisa jadi penanda bahwa siklus menstruasi kalian akan segera Datang. Siklus baru atau menstruasi. Menstruasinya akan segera terjadi Iya. gitu. Ya gitu sih. Udah gitu aja. Kalau misalnya ada keluhan gini, biasanya kalian maksudnya cara mengendalikannya gimana? Ada obatnya nggak sih? Sebagai anak kesehatan ya, kami lebih menganjurkan untuk tidak menggunakan obat-obatan untuk literatur yang ada. ya untuk mengatasi sindrom PMS ini. Jadi kan dia memang fisiologis, memang gara-gara hormonnya kan, mekanisme Perubahan yang hormonnya normal terjadi memang. normal terjadi. Kemudian karena kita mau mens, yang perubahan hormon yang sudah jelaskan di mekanisme di episode sebelumnya itu yang agak-agak rumit Jelimet. itu ya. Kemudian boleh dikonsulkan ke tenaga kesehatan kalau memang PMS-nya ini sudah Mengganggu aktivitas. mengganggu aktivitas, kayak sakit kepalanya itu nyeri sakit banget sampai bisa pingsan atau banyak kan ya yang kayak gitu. Terus mungkin bisa gangguan psikisnya sampai ke tahap depresi. Tapi jarang sih kalau itu. Ya mungkin jarang. Tapi mungkin kalau Barangkali ada. Barangkali ada. Pokok kalau kalian merasa sudah tidak bisa mengatasi ini sendiri, bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan yang terkait. Iya benar-benar. Nah cara untuk mengatasi sendiri, cara kalian untuk mengatasinya. Saya kira mengatasi sendirian. Itu kan kamu yang sendirian. Nah, apa aja sih yang bisa kalian atau kita lakukan untuk ngehandle PMS ini biar nggak bikin cranky seharian atau berhari-hari. Apalagi sampai membatasi aktivitas. Nah, gitu benar. kan. Sampai mengganggu aktivitas. Misalnya, pertama olahraga teratur. Kemudian terus makan makanan yang sehat. Jadi perbanyak sayuran, buah-buahan, minum air putih ditambahin lagi. Pokoknya makan makanan yang bergizi. Kemudian hindari sebisa mungkin makanan cepat saji, kemudian makanan instan. Kemudian juga makan makanan yang mengandung zat-zat yang membantu memperbaiki mood seperti coklat, karena seperti kita tahu coklat mengandung banyak serotonin yang juga bisa mempengaruhi kondisi mood kita. Benar. Nah, selain itu kan kalau misalkan dari fisik nih, kita juga bisa olahraga. Selain kita jadi sehat, kita juga bisa di olahraga itu kan kita juga mengeluarkan hormon serotonin yang bisa bikin kita jadi Keringetan. relax gitu. Bukan keringetan, relax. Relax, bener keringetan juga tuh. Terus kalau dari makanan nih, kita kan juga bisa menghindari dari makanan apa ya? Kayak apa sih? Ya kayak junk food, kayak ayam broiler gitulah kan. Nggak boleh ya GoFood gitu, Kak. Kalau GoFood boleh. Dari sponsori apapun ya. Bukan untuk menjatuhkan juga. Nggak boleh give it ya. Maksudnya makanan cipit siji gitu loh. Kan biasanya kayak ayam cepat saji. Dia kan ayam broiler.
Yang montok gitu ya. Cucok dah. Terus dia kan mengandung hormon estrogen tuh. Nah, kalau kebanyakan dia kan juga akan mempengaruhi dari hormon di tubuh kita. Begitu. Mungkin ada tips sedikit buat kalian yang biasanya nyeri haid, itu bisa mengonsumsi degan hijau. Nah, ini nih saran dari yang rajin olahraga. Alhamdulillah. Ternyata Banyak penelitiannya ya. banyak penelitiannya seperti itu. Karena dia ini mengandung banyak natrium di degannya itu, jadi bisa mengurangi nyeri haidnya. Kan balik lagi tuh ke yang awal tadi mengenai penyebab dari PMS. Salah satunya kan karena Retensi cairan dan natrium. jadi adanya natrium di degan ini. Natrium di degan ini. Maksudnya degan ini kan mengandung natrium, itu salah satunya bisa menghandle. Iya. Ya, benar. Iya. Oke, sip. Mungkin bisa jadi catatan sendiri ya. Kalau misalnya atau mungkin kalau misalnya lagi nyeri haid bisa pakai itu apa namanya? Bonget. Botol angin. Nah, Ini sebuah iklan juga, iklan yang Iklan dari Tapi kita Botuna. tidak disponsori oleh itu ya. Botuna itu apa? Bocah tua nakal. Kamu bukan anak Botuna ya. Apa sih? Lanjut. ya, nanti aja ya. Sedikit lagi, oke. Sedikit lagi. Jadi penting ya diingat buat cewek-cewek, PMS jangan dijadikan kambing hitam kalau kalian mulai mood swing. Apalagi sampai bikin lingkungannya itu juga ikutan bete gitu. Jadi nggak boleh marah-marah nggak jelas. Kalau mungkin marah-marah, kalau aku sih kayak kenapa aku ya marah-marah, jadi ya udah aku mending diam Ya. aja. Mungkin Exhale, aku sedang inhale, PMS relax. gitu. Chill. Chill. Let's chill. Chill Jadi your kita harus body. bisa mengontrol. Oh mungkin sekarang aku PMS, aku harus mungkin lebih baik diem aja. Terus kalau mulai cranky pengen makan, mungkin Ya udah makan aja. makan aja ya kak ya. Iyalah. Iya sih. Nanti kalau gendut gimana kak? Ya enggak, kan olahraga. Oh iya. Kan teman kita gitu, makanya banyak juga olahraga. Oh diimbangi. Jadi diimbangi. Bener gak? Iya, benar dong. Sehat banget teman kita Sehat. ini. Alhamdulillah ya. Doakan selalu sehat ya teman-teman. Amin. Tuh, jadi PMS ini normal ya, fisiologis lah. Tergantung kita menyikapinya, bisa menjadi patol apa Iya. enggak. Kalau kamu nyebelin sih ya patol. Itu orangnya kak. Iya, itu Itu orangnya. orangnya. Jadi bukan sebuah excuse biar kalian berbuat yang menyebalkan ke orang lain. Mungkin teman-teman yang lainnya pengen berbagi cerita tentang PMS. Ya, pengalaman kalian tentang PMS yang menyebalkan. Mungkin ada. Mungkin teman kalian ada yang menyebar. Mungkin ada yang mau telepon ini, mau telepon Oh nggak ya, ada ya? kalau telepon silakan hubungi Nggak ada. nomor di bawah ini. Nggak ada kan ini, aduh. Kita live streaming. Ini by recorded kak. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau berbagi cerita, nggak apa-apa. Kembali lagi ya, kita promosi jangan lupa medsos kita di IG sama di Twitter @bibimbapodcast. Oke, dan juga email kita. bibimbapodcast@gmail.com. Oke, YouTube kita. Sama. Apa dong? Bibimbap Kop. Pokoknya Bibimbap podcast kak. Nah, itulah. Makin tua makin belibet ngomongnya ya kamu. makin minggu makin nggak jelas ngomongnya. Enggak lah, nanti kita akan jelas. Kita nanti akan bahas tentang itu guys, yang sedikit informal. Oh iya abis ini ya, minggu depan ya kak ya. Apa Ya, tuh? Boleh dong, episode- spoiler Episode dikit. selanjutnya spoiler ya tentang Bidan tuh kayak gini sih kak, bisa di Twitter. bidan-bidan kok. Iya, yang lagi rame di Twitter tuh. Bidan sukanya sama yang nggak jadi deh. Lanjut ke episode berikutnya. Oke, stay tune. Bye bye. Stay tune on our Bibimbap podcast. Dadah. Tet. Tetet. Gimana podcastnya? Seru kan? Tetap dengerin kami di episode selanjutnya. Tetap di Bibimbap Podcast. Dadah.